Sebuah kisah seorang pemuda yang disukai oleh seorang perempuan yang ternyata bukan seorang manusia, melainkan adalah kuntilanak. Pernah tidak terbesit dalam pikiran kalian kalau kalian ini disukai oleh seorang kuntilanak? Nah, kalau belum, di cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang disukai oleh kuntilanak di dalam hidupnya. Sebelum memulai dan mendengarkan cerita ini, saya anjurkan berdoa terlebih dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa semuanya terhindar dari segala godaan setan yang terkutuk. Shadaqallahul azim. Pengajian sore ini selesai. Para santri berbondong-bondong keluar dari masjid dan melanjutkan aktivitasnya sore hari ini. Ada yang kembali ke asrama, dan ada yang sekedar ngobrol dengan teman sesama kelasnya di pelataran masjid atau di tempat lainnya. Sebut saja, namaku Roni. Inilah kisahku. Yuk nongkrong di depan kelas 3 sana sambil nunggu maghrib yuk. Ucapku mengajak segerombol temanku yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Ayo, jawab semua temanku tanda setuju. Aku ditemani 4 temanku bernama Abdul, Angga, Cakro, dan Wisnu. Kita semua berjalan di kelas nomor 2 dari ujung yang ada di pondok ini. Wah, sejuk ya hawanya sore-sore begini. Terang Angga dengan menghirup dalam-dalam udara sambil berjalan. Sesampainya di depan kelas 3, kami duduk di bangku yang ada di depannya. Kami berlima ngobrol ngalor ngidul, membicarakan semua hal yang ingin mereka katakan. Bahkan, obrolan kami tak luput membahas tentang para santriwati yang cantik dan anggun-anggun di pondok ini. Seiring dengan obrolan kami yang kian panjang, temaram perlahan mengintip datang. Cahaya senja ditemani suara serangga hutan mengintip dari balik pepohonan rimbun yang tumbuh mengelilingi pondok. Pondok yang berdiri di pegunungan dan hutan rimba yang mengelilingi ini terlihat syahdu di beberapa waktu. Salah satunya saat sore hari. Tapi tak menutup kemungkinan suasana ini berubah menjadi menakutkan saat gelap datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan menggema di seluruh sudut pondok. Kami lekas-lekas berjalan menuju langgar atau musola yang ada di tengah-tengah pondok. Santri yang lain pun juga berjalan dengan kain sarung dan mukena yang sudah mereka kenakan. Assalamualaikum. Salam Abdul pada salah seorang santriwati yang kami temui. Memang, di antara kami, Abdul inilah yang paling agresif jika melihat perempuan yang cantik-cantik. Dengan senyum anggun yang sangat meneduhkan jiwa, ia menjawab, "Waalaikumsalam." Dia bernama Lastri, salah satu santriwati primadona di pondok ini. Tak seorang pun santri laki-laki yang tidak kagum saat melihat senyuman manis di wajahnya yang berhiaskan tai lalat di dekat bibirnya. Aduh, senyumannya rek. Hawanya udah sejuk, tambah sejuk deh kalau begini, ucap Abdul sambil senyum-senyum setelah mendapat jawaban dari salam yang ia ucapkan. Alah Dul, matamu kalau melihat yang bening-bening kok awas saja, ujar Cakra sambil menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Abdul. Langkah Lastri kian lama kian menjauh dan masuk ke dalam masjid.
seiring dengan kami yang sampai juga di pelataran masjid. Sudah menjadi kewajiban semua santri untuk menunaikan salat jamaah di semua salat 5 waktunya. Setelah maghrib, yang sudah menjadi hal rutin dan wajib adalah mendengarkan kultum yang diisi oleh para santri yang selalu bergantian setiap harinya hingga menunggu waktu Isya. Singkat cerita, setelah Isya, makan malam dan kegiatan malam, aku dan keempat temanku lekas kembali ke kamar karena ingin cepat istirahat. Kebetulan, aku dan ketiga temanku ini menghuni kamar yang sama, yang mana di dalamnya terdapat 2 ranjang tingkat dan 1 ranjang di bawah yang biasa kami berlima gunakan istirahat. Kulihat Abdul tersenyum-senyum di atas ranjangnya. "Kamu kesambet apa, Dul? Kok senyum-senyum sendiri?" tanyaku. "Hahaha, enggak, Ron. Aku keinget Lastri. Anak itu kok cantik banget ya," ujar Abdul sambil terus senyum-senyum di wajahnya. "Dul, lalu kamu mau ngapain? Kita ini di pondok. Tidak baik, tidak pantas mau mendekati perempuan seperti kalau kita hidup di kota," saut Cakra menasehatinya. Semakin malam kami mulai tidur dan semakin larut dalam tidur kami masing-masing, hingga akhirnya suara azan subuh membangunkan satu persatu di antara kami. Sebelum lanjut cerita, aku akan menjelaskan sketsa denah pondok tempatku mencari ilmu. Pondokku ini berdiri di lereng pegunungan kapur yang berada di Jawa Tengah dan berdiri di antara lebatnya rimba hutan. Berdiri di antara hutan membuat pondokku ini jauh dari perkampungan penduduk. Perkampungan terakhir yang bisa ditemui sebelum sampai di pondok ini adalah di tepi jalan raya antar kota yang letaknya jauh dari pondokku ini. Di sini, air yang didapatkan berasal dari sumber air yang letaknya di lereng pegunungan dekat dalam hutan dan cukup jauh dari pondok. Kalau berjalan menghabiskan waktu sekitar 15-20 menit. Dari sumber air tersebut tersambung pipa paralon hingga ke area pondok yang sengaja dibuat pengurus pondok untuk kebutuhan di dalam pondok. Berdiri di antara hutan membuat fasilitas di pondok ini terbatas, terlebih pencahayaannya yang masih bisa dikatakan minim. Tapi bagi banyak orang yang mengetahui, pondok ini terkenal sebagai pondok yang mampu mencetak santri-santri yang unggul. Jadi tak ayal apabila banyak orang tua yang rela mengirim anak-anaknya kemari. Hari itu aku melakukan aktivitas biasa seperti sekolah, yang mana saat ini aku dan semua tokoh di dalam cerita ini masih menginjak di kelas 10 aliyah. Dan sore harinya aku kembali nongkrong manis dengan teman-temanku. Pasca Isya hari ini, kami para santri belajar kitab kuning yang rutin dijadwalkan setiap minggunya. Saat semua santri fokus memperhatikan Ustadz Ali yang sedang menjelaskan, tiba-tiba gelagat Abdul terlihat berbeda dari biasanya. Setelah menyadari gelagatnya yang aneh, aku terus mengawasi gerak-geriknya. Tapi ternyata dengan cepat gelagat Abdul berubah drastis. Abdul meronta-ronta di posisi duduknya dan membuat seisi kelas kocar-kacir. Benar saja, Abdul kerasukan yang entah dari mana asalnya. Disertai suara geraman yang keluar dari mulutnya, Abdul mengacak-acak semua benda yang ada di dekatnya. Sontak, para santri laki-laki yang berada di dekatnya menahan pergerakannya, termasuk aku, Angga, Cakra, dan Wisnu. Tubuh Abdul meronta-ronta begitu hebatnya, hingga membuat cengkraman tangan kami lepas. Saat terlepas,
Entah mengapa si Abdul langsung membogem dengan kepalan tangan besarnya ke arah dada Angga. Dak! Angga terpental dan jatuh tersungkur sambil memegang dadanya. Tak lama dari situ, Ustadz Ali langsung menetralkan suasana dan Abdul perlahan sudah kembali normal. Kang, ayo, itu Angga dibantu, suruhku saat melihat Angga kesakitan akibat dipukul Abdul. Cokro datang menghampiri Angga dibantu yang lainnya. Gak, kamu tidak apa-apa gak? Tanya Wisnu. Insya Allah rapopo. Tapi dadaku panas sekali rasanya, jawab Angga. Ustadz Ali meminta kami mencarikan air dingin di dapur untuk menghangatkan dada Angga. Kelas malam hari itu dicukupkan karena kejadian ini. Lantas aku, Cakra dan Wisnu mengajak Abdul dan Angga untuk langsung kembali ke kamar dan istirahat. Setelah kejadian itu, Abdul baru bercerita. Ternyata masalah seperti ini sering terjadi dan menimpanya sejak lama. Di kamar, aku langsung meminta Abdul dan Angga mengistirahatkan badannya. Berbeda dengan Abdul yang sudah kembali normal, sekarang Angga banyak sekali melamun. Ga, panggilku padanya yang ranjangnya di sampingku. Tanpa ada jawaban. Ga, teriak Wisnu sambil menepuk kakinya. Barulah ia menjawabnya. Iya, kenapa nu? Jawab Angga. Kamu itu kenapa? Kok berubah ngelamun aja? Ucap Wisnu padanya. Enggak kok, aku tidak apa-apa. Singkat cerita kami semua tidur. Tapi entah jam berapa aku bangun karena ada suara berisik di telingaku. Saat mataku terbuka, mataku tertuju pada Wisnu yang sedang mengambil air minum. Ada apa nu? Tanyaku. Itu Angga, gak tahu mimpi apa tadi, teriak-teriak ketakutan, ucap Wisnu. Sontak aku duduk dan melihat ke arah Angga. Dengan nafas terengah-engah, Angga duduk di atas ranjangnya. Kamu kenapa lagi enggak? Tanyaku. Ini minum dulu enggak? Ujar Wisnu sambil menyerahkan cangkir yang berisi air putih pada Angga. Jadi gini, aku tadi mimpi didatangi seorang perempuan menakutkan di kamar sini. Waktu dia mendekat, tiba-tiba aku langsung bangun, ucap Angga menjelaskan padaku dan Wisnu. Ya, kamu tadi enggak berdoa dulu ya enggak? Ya udah, buruan tidur lagi. Ini masih tengah malam. Jangan lupa berdoa dulu, suruh si Wisnu. Malam itu kami semua tidur lagi ditemani suara jangkrik yang sayup-sayup terdengar hingga di dalam kamar, serta angin malam yang masuk di antara ventilasi kamar. Semua nyenyak dengan bawah sadarnya masing-masing. Seperti biasa, kami semua bangun tatkala azan subuh berkumandang dan langsung melanjutkan aktivitas pagi dan sekolah sampai siang hari. Para santri lalu lalang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Suara pondok hari itu sedikit berkabut dengan udara dingin yang menusuk melalui pori-pori kulit. Singkat cerita, malam pun tiba dengan suasana yang masih sama. Beberapa pencahayaan di sudut pondok bahkan sampai tak terlihat karena terhalang kabut yang lumayan tebal. Karena udara yang cukup dingin, malam itu membuat para santri beraktivitas dengan mengenakan jaket yang mereka bawa. Tibalah waktu makan malam. Seperti biasa, aku makan bersama keempat temanku yang lain. Aku kok bosan dengan makanan pondok yang begitu-begitu aja, gerutu Cakra di tengah waktu malam. Iya sama, aku juga bosan, tambah Abdul. Lah mau gimana lagi? Orang adanya juga begini. Mau keluar. Di luar isinya cuma hutan juga kok, jawabku. Sudah,
Disyukuri saja yang ada. Masih untung diberi makanan. Kalau tidak gimana? Ucap Wisnu. Malam ini Angga terlihat berbeda dari biasanya. Angga terlihat sedikit murung dan banyak melamun sekarang. Entah apa yang dipikirkannya. Jam makan malam hampir selesai. Ayo ke kelas, Cah, ajak Angga. Tapi aku mau ke kamar mandi dulu. Kalian duluan aja, ucapku. Aku juga, Ron. Aku juga ngempet dari tadi, saut Abdul. Aku pisan, ucap Wisnu. Jadi sekarang yang duluan ke kelas itu adalah Angga dan Cokro. Sementara aku, Wisnu dan Abdul ke kamar mandi terlebih dahulu. Selesainya, aku, Wisnu dan Abdul lekas melangkahkan kaki ke kelas yang akan kami gunakan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran di malam itu. Langkah kami bertiga terhenti di jarak 20 meter dari kelas yang akan kami tuju. Tatkala melihat keadaan santri di kelasku yang kocar-kacir. Ada apa itu di kelas? Tanyaku. Oh iya, ada apa itu? Wisnu ikut bingung. Sudah, ayo pulang ke sana, ajak Abdul. Kami bertiga berlari ke arah kelas karena bingung. Sedang terjadi apa di sana? Aku menelan ludahku sendiri setelah melihat keadaan di dalam kelas. Di situ aku melihat Angga kejang-kejang di atas bangku yang ditempatinya, sambil beberapa orang lainnya berusaha membantu menyadarkannya, termasuk Cakro. Ga, kenapa kamu ga? Teriak Abdul sambil berlari menghampirinya. Aku dan Wisnu membuntuti Abdul dari belakang. Nafas Angga tersengal-sengal seperti orang ayanen atau epilepsi. Tatapan matanya tajam ke arah depan kelas. Keadaan kelas malam itu mencekam, campur tegang. Ustadz yang akan mengajar malam itu juga belum datang. Beberapa santri katanya juga sedang melaporkan kejadian ini ke pengurus pondok, tapi belum juga kembali. Ga, sadar ga? Panggilku bersautan dengan yang lainnya, sambil menepuk-nepuk bahu dan punggungnya, berharap Angga lekas sadar. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 10 menit. Hingga akhirnya Angga pingsan dan lalu sadar dengan sendirinya. Ada apa, Angga? Angga kenapa? Tanya Ustadz Somad yang baru datang dengan temanku yang melaporkan kejadian ini tadi. Gak tahu Pak Ustadz, ini Angga sudah sadar sendiri, jawab temanku yang juga membantu. Dia bernama Fuad. Angga dibawa saja ke dalam kamar. Salah satu teman kamarnya dibantu ditemani, suruh Ustadz Somad. Aku, Wisnu, Cokro dan Abdul saling tatap. Bingung siapa yang akan menemaninya. Saya saja Pak Ustadz, ucap Wisnu saat itu. Setelah diberi minuman, Angga kembali ke kamar ditemani Wisnu. Sementara aku dan santri lainnya melanjutkan pembelajaran malam ini. Singkat cerita, kelas pun selesai. Aku, Cokro dan Abdul langsung kembali ke kamar. Takut si Angga ini kumat lagi. Apalagi Wisnu sendiri yang menemaninya. Boy, enggak, kamu kenapa? Teriak Cokro saat baru masuk kamar. Di kamar, Angga pun murung di atas ranjangnya. Di dekatnya ada Wisnu yang siap siaga mengawasinya. Memang, sejak kejadian semalam, Angga ini berbeda. Dia banyak diam dan malah terlihat seperti orang linglung. Sudah, biarkan dulu, biar Angga istirahat dulu, ucap si Wisnu. Malam itu, aku, Abdul, Cokro dan Wisnu bergantian mengawasi Angga sepanjang malam secara bergantian. Karena kami takut kalau terjadi apa-apa lagi padanya. Tidurlah kami semua kecuali Wisnu yang mendapat giliran pertama mengawasi Angga. Singkat cerita, tibalah giliranku mengawasi Angga. Angga tidur di ranjang tingkat sebelahku, di bagian bawah. Sementara aku di atas. Jadi aku cukup mengawasi Angga dari atas tempat tidurku.
Jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Kali ini, pandanganku tertuju di wajah Angga yang mulai menunjukkan perbedaannya. Dengan mata yang terpejam, wajah Angga seketika berganti. Senyum tiba-tiba merekah di wajah Angga. Angga terus-terusan senyum-senyum dalam tidurnya, seperti sedang melihat perempuan cantik di hadapannya. Ini anak gila bagaimana sih? Pikirku dalam hati. Ingin kubangunkan tapi kuurungkan, karena hanya sebatas itu. Takutnya Angga larut dalam mimpi indahnya. Dul, aku membangunkan Abdul. Giliranmu, Dul, tambahku. Iya, Ron, jawabnya dengan mulut yang menguap lebar. Setelah itu, aku tidur lagi. Dan kami semua pun kembali bangun saat subuh tiba. Angga, dia tampak seperti kemarin. Lebih banyak diamnya, hingga satu persatu di antara kami semua mulai menyadarinya. Keadaan seperti ini berlangsung hingga 2 hari lamanya. Kami terus bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Angga? Raganya sehat-sehat saja, tapi seperti ada yang sedang terjadi di dalam pikirannya, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. 2 hari setelah kejadian Angga yang kejang-kejang dalam kelas, ada sesuatu yang janggal kembali terjadi. Dan ini lebih parah lagi jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Setelah sholat Isya berjamaah, Wisnu memanggilku. Ron, Angga di mana? Tanyanya. Hah? Tadi di situ kok sholat? Jawabku sambil menunjuk tempat di mana Angga sholat tadi. Tidak ada itu, Ron. Jawabnya lagi. Yang benar, ucapku. Seketika aku mengajaknya, juga Cakra dan Abdul untuk mencarinya. Saat itu, kami belum melaporkan kejadian ini pada pengurus pondok. Kami berempat berusaha mencarinya terlebih dulu. Sampai kalau belum ketemu, kami baru melaporkannya. Malam itu, di saat santri yang lain tengah makan malam, aku, Abdul, Cokro, dan Wisnu sibuk keliling pondok mencari keberadaan Angga. Tapi usaha kami tidak membuahkan apa-apa. Dan jam kegiatan malam sudah kembali mulai. Gimana ini, Ron? Tanya Cakra. Sudah, ayo laporan ke pengurus pondok saja, sahut Wisnu di tengah kebingungan kami. Dengan nafas yang masih terengah, kami berempat berjalan cepat ke ruang pengurus pondok. Kalian mau kemana? Tiba-tiba ada suara yang memanggil kami. Dan saat kami cari dari mana sumber suaranya, ternyata Ustadz Ali di depan masjid. Disitulah kami langsung menceritakan kabar hilangnya Angga. Setelah kami menceritakan kronologi lengkapnya, Ustadz Ali buru-buru ke ruang pengurus pondok untuk mengabarkan kepada yang lainnya, dan langsung meminta semua santri yang ditemuinya untuk mencari Angga. Dalam sekejap, suasana pondok gempar akibat berita hilangnya Angga. Hampir seluruh santri dari yang muda hingga senior mencari keberadaan Angga yang entah hilang kemana. Ron, ada seorang memanggilku. Ternyata dia adalah Arum, teman sekelasku. Aku tadi lihat Angga jalan pas di depan kelas. Tapi pas aku tanya mau kemana, tidak dijawab. Angga terus jalan gitu aja, ucapnya. Serius? Tanya aku. Jalan ke arah mana dia? No, ke sana, jawabnya sambil menunjukkan arah kelas yang ada di paling pojok. Aku yang saat itu bersama Abdul mulai mengelilingi tempat yang dimaksud Arum. Tapi kami tidak menemukan apa-apa. Hingga aku dan Abdul memiliki inisiatif mencarinya ke sumber air yang ada di dalam hutan. Jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Sebenarnya, ada keraguan padaku dan Abdul untuk mencarinya ke sana.
karena sumber air yang letaknya lumayan di dalam hutan. Dengan membawa lentera, aku dan Abdul perlahan memberanikan diri masuk ke dalam hutan. Gelapnya hutan ditambah suara-suara serangga hutan memang benar-benar membuat kami berdua bergidik ngeri. Sampai terbesit dalam pikiranku takut kalau Abdul kesurupan lagi. Tapi semoga aja tidak terjadi apa-apa. "Dul, jangan jauh-jauh, sini," ucapku karena Abdul berjalan agak jauh di belakangku. Sesampainya kami di sana, tidak ada apapun yang kulihat. Yang ada hanyalah air yang mancur dan terus mengalir, serta pipa paralon yang tersambung hingga ke pondok. Mendapati tidak ada tanda-tanda Angga di sini, aku dan Abdul langsung kembali ke pondok. Setibaku di pondok, aku dan Abdul mendapat kabar kalau Angga ditemukan dan dia tidak kenapa-kenapa. Karena dia sekarang di masjid bersama Ustadz dan para santri senior yang lain. "Alhamdulillah," ucapku dan Abdul. Saat di masjid, aku dan Abdul bertemu Cokro dan Wisnu. "Angga ketemu di mana?" tanyaku. "Oh, tadi senior melihat Angga sedang duduk di depan kelas ujung pondok sana." "Demi Allah, aku dan Roni tadi keliling di situ, tidak melihat siapapun, apalagi Angga," ucap Abdul sambil terbelalak kaget. Aku hanya melamun kebingungan mengetahui kejadian ini, sambil berpikir sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Angga hingga belakangan banyak sekali kejadian janggal menimpanya. Tak lama, Angga pun keluar dengan dibantu beberapa orang. "Ini Angga diantar ke dalam kamar ya," suruh Ustadz Ali pada kami berempat, karena tahu kalau kami adalah teman sekamarnya. Malam itu, aku, Abdul, Wisnu, dan Cokro tetap mengawasi Angga bergantian seperti malam-malam berikutnya. Di kamar, tubuh Angga lemas. Dia hanya tiduran merebahkan fisik dan pikirannya. "Ga, tadi kamu kemana sebenarnya?" tanya Abdul. Sambil tiduran, Angga pun bercerita. "Tadi waktu aku keluar dari masjid, gak tahu kenapa ya, rasa-rasanya aku pengen duduk-dudukan di kursi depan kelas yang ada di pojok sana. Aku tahu ini aneh, tapi gak tahu kenapa tadi aku pengen sekali ke sana. Seperti ada yang meminta aku ke sana. Lalu, itu kan di samping kelas tanah kosong kan. Pas aku lagi duduk, tiba-tiba ada perempuan cantik lewat. Wajahnya cantik sekali, pakai gaun putih. Aku terus melihatnya karena emang benar-benar cantik. Sampai akhirnya perempuan itu berhenti dan menolehkan wajahnya ke arahku sambil tersenyum. Manis banget senyumannya. Lebih manis dari senyuman Lastri, Tul. Hahaha, ejek Angga pada Abdul. "Ah, semprul we. Lanjutkan saja ceritanya, ora usah bahas-bahas Lastri," jawab Abdul. Ya, saat itu aku terus ngelihatin perempuan itu. Dan dia juga terus senyum-senyum melihatku. Tapi di suatu waktu, tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya yang cantik nan anggun itu setengahnya berubah hancur. Seketika itu wujudnya berubah menyeramkan. Setengah wajahnya tanpa kulit, sedikit tertutup rambutnya yang terurai dengan pipinya yang robek hingga ke pipi sampai gigi, dan lidahnya kelihatan. Dan matanya yang satu terbelalak hingga hampir lepas. Seketika itu, aku juga terkejut dan ketakutan melihatnya. Perempuan yang awalnya enak dipandang berubah menjadi menakutkan itu lama-lama jalan perlahan mendatangiku. Aku mau lari dari situ, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku mau teriak juga nggak bisa. Badanku seperti terkunci di sana. Sampai akhirnya ada seseorang yang menepuk pundakku, dan ternyata itu Mas Komar. Seketika itu juga perempuan tadi menghilang dari hadapanku dan entah kemana perginya. "Gak, kamu tidak sedang berbohong kan?" tanya Abdul dengan wajah sedikit ragu mendengar ceritanya. "Yang gak, Dul, serius. Aku ini juga ketakutan. Aku ingin lari tapi tidak bisa.
jawab Angga. Loh, aku ini ya, tadi keliling di depan kelas. Di situ sampai tidak kehitung. Tapi aku tidak melihatmu, ya kan Ron? Ujar Abdul kebingungan. Aku pun mengangguk pelan. Lalu, pas di kelas kemarin, gimana? Oh iya, aku lupa cerita. Jadi kemarin, waktu Angga kejang-kejang di kelas, sebelumnya tingkah Angga sudah aneh. Si Adam yang ada di dekatnya itu merasa, lalu Angga itu dipegangi. Waktu itu tiba-tiba si Angga tertawa keras sekali. Dan tertawanya mirip suara perempuan dan sangat keras. Seketika itu satu kelas dengar dan ketakutan semua. Waktu itu juga yang laki-laki memegangi si Angga, teman-teman yang lain. Lalu si Adam tanya sebenarnya siapa yang ada di dalam tubuh Angga. Dan waktu itu juga sosok yang ada di badan Angga menjawab jika namanya Sela dan asalnya dari Lampung. Panjang lebar si Cokro menjelaskan kejadian kemarin. Karena ternyata Angga juga kesurupan di dalam kelas. Lampung? Lah, sedaerah denganmu berarti enggak? Kamu kan Lampung. Apakah kamu kenal? Tanya Wisnu karena mengetahui jika Angga juga berasal dari Lampung. Angga menjawab tidak, sambil menggelengkan kepalanya. Memang sih, waktu itu aku melihat perempuan yang kutemui dalam mimpi kemarin. Perempuan itu di atas pintu, menempel di sudut langit-langit kelas sambil melihatku. Jawab si Angga. Setelah itu aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Aku, Abdul dan Wisnu saling tatap mendengar cerita Angga dan Cokro. Kami bingung, harus melakukan apa? Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau masalah seperti ini bisa datang menimpa salah satu di antara kami. Tak seorang pun dari kami berani melanjutkan percakapan lagi, karena jam sudah lebih dari jam 1 malam. Suasana pondok saat malam sudah sering bikin merinding, ditambah keadaan seperti ini. Wes ya udah, wes. Ayo tidur aja, nanti pagi sekolah. Ajakku. Siapa yang jaga duluan? Tanya Wisnu. Waduh, aku lupa. Masih harus mengawasi Angga malam ini. Perasaan sudah kalut dan ketakutan ditambah harus berjaga. Gerutuku dalam hati. Wes, sudah, ndak perlu menjagaku, nggak apa-apa, ujar Angga. Nggak apa-apa, Angga. Kami khawatir kalau kamu kenapa-napa, santai aja, jawab Wisnu. Gimana kalau berdua yang jaga? Aku dengan Wisnu duluan, nanti gantian Abdul denganmu, Cak. Usulku. Semua pun mengiyakan usulanku karena memang tak seorang pun dari kami berani terjaga sendirian malam ini. Singkat cerita, kami berjaga bergantian dan masing-masing di antara kami berempat hanya tidur kurang dari 2 jam malam ini. Angga masih dengan kebiasaannya yang berbeda di hari-harinya sekarang. Belum ada perubahan yang ada pada dirinya. Dia masih bisa diajak komunikasi. Hanya saja, dia lebih pendiam dari biasanya dan seperti linglung jika diperhatikan. Antara aku dan ketiga temanku yang lain pun bingung ingin melakukan apa pada temanku satu ini. Setiap hari kami selalu mengawasinya. Bahkan ketika hendak ke kamar mandi pun salah satu di antara kami mengikutinya. Hingga di suatu malam berikutnya, kami lengah. Pada malam Jumat, saat para santri sedang berkegiatan bahsul masail atau musyawarah tentang bahasan-bahasan kitab di dalam masjid, lagi-lagi Angga menghilang. Saat itu juga aku dengan keempat temanku izin dengan senior untuk mencarinya. Kami ditemani salah seorang senior yang memang tahu dengan keadaan Angga. Saat itu, Angga kembali hilang dari pondok. Bedanya kali ini hanya kami berempat, beberapa senior dan pengurus pondok yang tahu kabar hilangnya Angga. Kami semua memilih menutupi ini dari santri lainnya, agar suasana pondok tidak gaduh lagi seperti kemarin. Dengan orang yang terbatas, berbekal senter, lampu dan lentera seadanya, kami berpencar ke seluruh sudut pondok. Aku dan Wisnu kebagian mencarinya ke arah kamar mandi para santri. Gah,
Panggilku bersautan dengan Wisnu mencari keberadaan Angga malam Jumat kala itu. Lagi-lagi, kami dihadapkan dengan situasi mendebarkan malam itu. Malam yang terkesan berbeda bagi sebagian orang, dan Angga menghilang lagi. Rasa takut tiba-tiba muncul dalam perasaanku karena teringat cerita Cokro dan Angga tempo lalu tentang seorang perempuan yang bernama Sela. "Nu, kalau Angga dibawa Sela lagi, gimana kita memintanya ya, Nu?" tanyaku di antara langkah malam itu. Sudah, pokoknya cari dulu," jawab Wisnu. Di kamar mandi, kami berdua tidak menemukan tanda-tanda adanya Angga. Lantas, kami melanjutkan mencarinya di dekat asrama santri perempuan. Saat kami sedang menelusuri samping asrama, tiba-tiba telingaku terdengar suara rintihan seseorang yang sedang menggigil. "Gak," ucapku memanggil Angga. Barangkali itu dia. Suara rintihan itu semakin lama semakin jelas. "Nu, dengar gak?" tanyaku pada Wisnu. Kami berdua diam di tempat dan saling tatap. Wisnu mengangguk, tanda kalau dia juga mendengarnya. Suara rintihan itu semakin jelas, dan semakin jelas. Keringat terasa mengalir dari balik bajuku. Kepalaku, aku tengokkan ke segala arah mencari dari mana sumber suara rintihan itu. Dan ternyata, dengan jantung yang terus berdetak kencang sekali, pandanganku tertuju ke arah kamar mandi santri putri. "Astagfirullah, enggak!" teriakku karena melihatnya muncul dari belakang kamar mandi. Sontak aku berlari menghampirinya, diikuti Wisnu di belakangku. Aku terkejut dengan keadaan Angga. Dia menggigil dengan badannya yang basah kuyup. Mukanya pucat dan bibirnya membiru. Tanpa berpikir, aku melepas sarungku yang kupakai dan aku bentangkan di badan Angga untuk mengurangi rasa dinginnya. Kini, aku berjalan menuntunnya hanya dengan baju koko dan celana pendek yang aku pakai. Tak lama, semua orang yang mencari Angga sudah berkumpul dan menghampiriku yang membawa Angga. "Dibawa kemana ini, Mas?" tanyaku pada salah seorang senior yang ikut mencari. "Ayo, dibawa ke masjid aja, ada para ustadz di sana," jawabnya. "Angga biar ganti baju dulu ya, Mas." Setelahnya, aku dan Angga ke masjid. Semuanya sudah menunggu di sana. Di sana, Angga banyak dicecar tentang masalah yang menimpanya belakangan ini. Setelah semuanya jelas akar masalahnya, kami berempat diminta mencari 10 santri laki-laki untuk dibawa kemari. Dan ternyata, malam ini Angga akan diruqyah, dan yang melakukannya adalah Ustadz Yahya. Dan 10 santri yang baru datang sengaja dipanggil untuk membantu. Semua santri itu diminta duduk melingkari Angga dan berzikir. Sementara Ustadz Yahya tepat di depan Angga memegang ubun-ubun kepalanya. Ini berlangsung agak lama. Lantunan doa dan zikir mengisi seluruh bagian masjid malam hari itu. Dan tidak ada perlawanan atau reaksi apapun yang ditunjuk Angga tatkala diruqyah. Dia hanya diam dengan sesekali nafasnya terengah. Hingga Angga selesai diruqyah. Dan beberapa hari setelah itu, Angga sudah kembali menjadi seperti Angga yang ku kenal dan ketiga temanku yang kenal sebelumnya. Apakah ini sudah selesai? Jawabnya belum. Ini, saya akan menceritakan dengan sudut pandang yang lain. Ini adalah cerita Angga sendiri. Angga pun bercerita apa yang terjadi dengan dirinya dan apa yang dilihatnya ketika kejadian-kejadian aneh menimpanya. Kata Angga, "Selama hidupku, aku belum pernah sama sekali melihat atau merasakan hal-hal janggal sebelumnya. Semua terasa baik-baik saja. Tapi semua ini terjadi pasca tragedi itu, di mana saat aku membantu menyadarkan Abdul saat sedang kerasukan
yang pernah diceritakan tadi, dan dadaku menerima hantaman keras dari tangannya. Nah, pasca kejadian itu, dadaku kerap sekali merasakan panas hingga beberapa kali tak tertahankan. Hingga malam tepat setelah kejadian itu, aku bermimpi didatangi oleh seorang perempuan yang menurutku dia adalah kuntilanak yang menemui dan menerorku beberapa kali hingga sekarang. Dan semua kejadian janggal yang menimpaku semuanya pasti diawali dengan rasa panas yang timbul dalam dada. Hingga di suatu malam, tepatnya malam Jumat saat para santri tengah bahsul masail atau musyawarah kitab di masjid, aku yang baru datang dengan keempat temanku tiba-tiba merasakan panas dalam dadaku. Karena sudah hafal kalau ini adalah pertanda buruk, saat itu aku mulai berzikir, bersolawat, agar tidak ada hal yang tidak kuinginkan terjadi. Tapi naas, ini aneh, tapi benar terjadi pada tubuhku. Rasa panas dalam dada semakin menjadi-jadi, hingga penglihatanku kabur dan pusing di kepala. Karena sudah tidak tahan dengan kondisiku pada saat itu, aku keluar dari masjid tatkala yang lain sedang seksama belajar dan memperhatikan. Sehingga aku merasa tidak ada yang memperhatikanku. Di luar, keadaanku tidak kunjung membaik. Rasa panas dalam dada tidak juga hilang, ditambah detak jantung yang berdebar kencang. Angga. Sayup-sayup suara seorang perempuan memanggilku dari kejauhan. Angga. Suara itu datang lagi. Di mana dia? Siapa yang memanggilku? Pikirku dalam hati. Setelah ku dengarkan dengan seksama, aku bisa mengetahui kalau yang memanggilku dari arah kamar mandi. Batinku mengatakan, "Enggak, jangan ke sana, enggak." Berkali-kali batinku mengatakan demikian. Tapi entah apa yang terjadi padaku dan mempengaruhi pikiranku. Saat itu aku berjalan mendatangi asal dari suara tersebut. Aku tak ingat kenapa bisa aku berjalan menghampiri suara tersebut ke sana. Aku melangkahkan kakiku perlahan ke sana. Di sana, di depan kamar mandi, aku disambut oleh seorang perempuan yang kutemui tempo lalu saat sedang di pojokan kelas dengan wajahnya yang setengah hancur. Dan dia tersenyum melihatku. Senyum yang membuatku seketika bergidik ngeri. Tapi sejak dari situ, aku kehilangan sadarku. Sampai-sampai dalam bawah sadar, aku merasa kalau aku sedang tidur di pangkuan seorang perempuan yang sangat menyayangiku dan parasnya sangat cantik sekali. Bahkan dia adalah salah satu perempuan tercantik yang pernah kutemui di dunia ini sampai sekarang. Dengan senyuman yang merekah di bibirnya, ia lantas membelai lembut rambutku. Lembut sekali. Hingga akhirnya, aku terbangun dari bawah sadarku yang sempat kukira adalah kenyataan. Tapi, apa yang sedang kurasakan tadi benar terjadi sekarang. Aku terbangun tepat di atas pangkuan seorang perempuan dengan tangan yang membelai lembut rambutku. Bedanya, kali ini bukan perempuan cantik yang kulihat, melainkan adalah sosok perempuan yang kusebut sebagai kuntilanak dengan setengah wajahnya yang hancur. Dan posisiku sekarang ini berada di tepi aliran air dekat sumber air yang ada di dalam hutan. Sehingga membuat tubuhku kala itu seperti orang yang baru saja selesai mandi. Basah kuyup semuanya. Ternyata firasatku tadi benar. Rasa panas dalam dadaku adalah pertanda buruk. Tapi lagi-lagi aku kalah dalam mengendalikan tubuhku sendiri. Aku sempat menganggap bahwa yang aku lihat sekarang adalah mimpi buruk. Aku tutup lagi mataku dan kubuka lagi hingga berkali-kali. Dan ternyata masih sama. Kuntilanak itu masih ada di hadapanku. Seketika itu timbul rasa ingin kabur dan lari dari sana. Tapi lagi-lagi badanku terkunci sehingga membuatku tak bisa bergerak walau hanya sekedar menggerakkan jari-jariku.
Astagfirullah, astagfirullah. Dalam hatiku terus beristighfar agar aku bisa lekas keluar dari sini. Kuntilanak ini tak henti-hentinya menatapku dan terus membelai tangan kasarnya di rambutku. Mataku tak sedikit pun berani melihat ke arahnya. Aku hanya mampu memejamkan mata atau melihat ke arah yang lainnya. Entah sampai berapa lama aku terjebak di dalam situasi sulit ini. Sampai akhirnya aku bisa sedikit menggerakkan badanku. Dan saat itu pula aku bangun dan cepat berlari ke arah pondok. Aku berlari tanpa melihat ke belakang sedikit pun. Tak peduli kakiku yang terluka perih akibat batu atau ranting tajam yang kupijak di hutan karena sandalku yang entah kemana perginya. Kuntilanak tersebut tertawa melengking yang membuatku takut jika dia mengejarku. Saat hampir sampai di pondok, tubuhku lemas. Aku hanya mampu berjalan dengan sedikit menyeret-nyeret satu kakiku yang sudah teramat sakit. Tak jauh dari sana, setelah melewati kamar mandi pondok, ya, Roni menemukanku. Dia memanggilku dari kejauhan. Roni pun berlari, lantas menyelimutkan kain sarung yang dipakainya pada badanku yang tengah menggigil hebat. Setelah dari situ, Roni mengantarkanku ganti baju, lantas membawaku ke masjid. Di sana, kedatanganku sudah disambut beberapa ustadz pondok dan para santri senior. "Kamu dari mana?" tanya Ustadz Yahya. "Nggak tahu Pak Ustadz, sekarang dada saya sering panas. Dan tadi saya juga merasakannya sampai-sampai ada seorang perempuan yang memanggil-manggil saya di kamar mandi. Dan setelah dari situ saya tidak tahu lagi. Sadar-sadar saya sudah ada di dalam hutan dekat pancuran air. Di sana badan saya dipangku kuntilanak Pak Ustadz. Badan saya nggak bisa gerak sama sekali. Mukanya hancur separuh," jawabku sambil ketakutan. "Kamu habis melakukan apa kok bisa begitu?" tanya Ustadz Yahya. "Saya nggak ngapa-ngapain kok Pak Ustadz." Kamu melihatnya baru sekali apa sudah pernah sebelumnya?" Dari sini aku menjelaskan sejak dari aku bermimpi, kerasukan di kelas, hingga aku ditemui kuntilanak itu pertama kalinya. Setelah aku menjawab demikian, Ustadz Yahya tak lagi bertanya. Beliau sendiri seperti sedang mempersiapkan sesuatu, tapi aku sendiri belum tahu apa yang dilakukannya. Hingga hampir 10 menit, beliau mengatakan kalau aku akan diruqyah dengan metode khusus yang tidak bisa aku ceritakan. Ustadz Yahya memanggil 10 santri untuk duduk mengelilingiku, sementara Ustadz Yahya memegang kepalaku tepat di ubun-ubun. Semua berzikir menghadapku. Semua lantunan doa terucap hingga masuk ke telingaku. Perlahan, rasa panas tersebut kembali datang di dadaku. Aku takut kalau kuntilanak tadi datang lagi membawaku. Semuanya terus berdiri. Badanku terasa sangat ringan hingga sampai aku merasa ada sesuatu yang diambil dari badanku. Tapi entah apa itu. Singkat cerita, aku telah selesai diruqyah oleh Ustadz Yahya. "Dia menyukaimu," ucap Ustadz Yahya sambil memberiku minum. "Menyukaiku Pak Ustadz," jawabku terkejut. "Ya sudah, kamu nggak apa-apa." Beliau mengangguk. "Kamu nggak apa-apa, nggak?" tanya Roni tiba-tiba menghampiriku. "Alhamdulillah Ron." "Sudah, kamu kembali ke kamarmu, istirahat. Insya Allah sudah tidak akan ada lagi." Dan pasca diruqyah, aku tidak lagi melihat keberadaan kuntilanak itu. Rasa panas dalam dadaku lambat laun menghilang dengan sendirinya. Beberapa kali, rasa takut kerap kali datang menghantuiku tatkala aku sedang sendiri. Tapi alhamdulillah, aku memiliki teman yang selalu ada untukku. Teman yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. Mereka adalah Roni, Abdul, Wisnu, dan Cakra.